A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, teman-teman semua yang rahmati Allah, alhamdulillah tak terasa sudah hampir setahun lebih kebersamaan kita. Ada enggak yang dari angkatan pertama yang masih ada sampai sekarang? Siapa coba absen? Yang dari angkatan 1? Komen saya gitu ya. Yang belum saya kedua. Bunda Husna ini itu loh, panjang umur Bunda Husna ini. Panjang umur, sehat selalu, Masya Allah. Ya kan? Oma Husna ini. Nah, alhamdulillah. Nah, Uti ke-6. Masya Allah. Senang. Dari Malang Uti ke-6. Dari Malang Bunda Uti. Oke. Pendi dari Jakarta baru masuk. Allah. Baru masuk, masih anak bawang. Teman-teman rahmati Allah, alhamdulillah saya lagi tugas dinas diperintahkan oleh Allah hari ini bersama istri, sama mama, sama sepasang bidadari, tim Bang Kiki, Bang Nabil lagi di Jepang membantu teman-teman pekerja TKI dan TKW untuk bisa punya masjid di sini. Nah, mereka di sini hari-harinya kerja sebagai pabrik, kerja di rumah sakit, merawat lansia. Nah, dan untuk bisa sholat itu jarak tempuhnya 1 sampai 1,5 jam. Dan mereka tetap lakukan itu, dan untuk bisa sholat bahkan kadang mereka, maksudnya untuk bisa sholat di kota yang saya dampingi Yokohama ini, Bang Arif, itu sewa aulanya, aula komplek yang disewa per jam setiap sholat, teman-teman bayangkan. Nah, semoga Allah mudahkan kiai. Amin. Nah, artinya beginilah, disinilah bersyukur. Akhirnya saya yang belajar bersyukur hari ini, kawan-kawan. Betapa bersyukurnya kita di Indonesia, masjid tinggal melangkah. Yang kedua, bukan hanya persoalan masjid, persoalan makanan. Untuk bisa makan makanan halal, itu jarak warung belanjanya 2 jam. Dan itu sudah jadi habit orang di sini, kawan-kawan. Nah, Masya Allah. Nah, artinya saya ingin cerita malam hari ini kepada teman-teman semua rahmati Allah tentang bagaimana orang-orang ini, bagaimana ada satu ayat Quran yang Allah sampaikan tadi, Ustazah Siti sudah cerita tentang bagaimana kualitas kehidupan kita itu ditentukan oleh bagaimana kita merancang pagi dan merancang tidur. Nah, tapi sebelum saya tarik lagi benang merahnya adalah kualitas kehidupan kita itu tergantung daripada keimanan kita yang original. Ayah bunda sudah istiqomah belajar Quran, sudah belajar menghafal. Saya pengen tanya, apa sih yang dirasakan setelah setahun hafal Quran istiqomah ini? Ada enggak yang merasakan perubahan dalam hidup? Ada? Ada Ustaz. Apa yang paling terasa? Banyak sekali. Senang dan lebih banyak tahu hati-hati. Ustaz. Masih suka ngomel enggak? Kayaknya udah orang yang hari-harinya sehari-hari ini kan, makanya ngafal Quran udah pelan-pelan. Saya mau ngajak naik level, yaitu mengamalkan Al-Quran. Karena kesempurnaan Al-Quran bukan hanya pada hafalan, tapi pada pengamalan. Dan semakin seseorang itu belajar Al-Quran, maka dia merasa dirinya semakin bodoh. Semakin dia belajar Al-Quran, dia akan punya satu kesimpulan
bahwasannya sebaik-baik dirinya adalah lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih buruk dirinya sendiri. Nah, begitulah dia. Maka bagaimana akhirnya beberapa guru saya yang hari ini saya anggap guru Quran saya, tak ada lisan yang keluar dari mulutnya selain ucapan Al-Quran. Jadi bercanda, larinya Quran. Bercanda, ngobrol-ngobrol, larinya Quran. Begitulah harapannya. Kenapa? Kalau sudah ayah bunda sudah sampai punya level kualitas kehidupan seperti itu, maka saya mau sampaikan, welcome, selamat datang keajaiban. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan, fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah ingat Allah agar kamu beruntung. Nah, ingatan kepada Allah yang terbaik itu bukan hanya sekedar zikir, tasbih, tahmid, takbir, tapi setiap kata demi kata ayat Al-Quran itulah bagian mengingat Allah. Contoh, Bunda Sri Astiningsih menulis ada kurang lebih 100 judul puisi. Kalau puisi itu saya baca tiap judul kata demi kata, ya kan, habis itu ganti lagi judul yang kedua, ganti judul yang ketiga, secara tidak langsung sebenarnya saya sedang mengingat Bunda atas karya-karyanya. Nah, demikian juga kalau Quran itu kita baca dan terus kita ingat dan yang puncaknya kita amalkan, maka akhirnya kita akan dapat keberuntungan, teman-teman yang rahmati Allah. Nah, bunda yang rahmati Allah, saya kemarin lihat ya, maka saya lihat kalau bukan karena rahmat Quran, kalau bukan karena Al-Quran itu sebagai mukjizat, tak mungkin saya diperjalankan bersama istri dan keluarga untuk tugas ke Jepang ini. Ya kan? Karena yang masuk di sini butuh syarat ketat dan sebagainya. Tapi ternyata Al-Quran ini adalah sebuah pembelajaran internasional. Al-Fatihah yang dibaca di Indramayu sama dengan Al-Fatihah yang dibaca di Yokohama. Nah, Al-Fatihah yang dibaca di Jakarta sama dengan New Zealand. Maka ketika ayah bunda konsisten istiqomah belajar Al-Quran, maka yang terjadi, ya kan, insya Allah sebagai janji Allah pasti mulia dan dimuliakan. Nah, dalam proses pengamalan, jadi gini, saya sedikit cerita, apa proses yang saya lakukan bersama istri, lalu kenapa saya mulai pelan-pelan kalau ayah bunda lihat sistem pengajaran saya tidak langsung semuanya pengen saya ambil alih. Dakwah itu ada 3 level. 1, dakwah ilaina, ya kan? Kalau bukan kelompok kami, nah maka 1 dulu dakwah ilaika. Kalau bukan dakwah ilaika itu atau dakwah, kalau bukan karena saya atau dia, ya kan, kamu bicaranya personal. Nah, kalau bukan saya ustadznya, kalau bukan saya pembicaranya, kalau bukan saya taklimnya, jangan ikut. Nah, kalau ada pendakwah atau guru mengatakan demikian, maka boleh teman-teman tanda kutip ya, dalam artian berhati-hati. Kenapa? Karena dia sudah mulai mentokohkan dirinya. Nah, kalau bukan saya jangan ikut ya pengajian yang lain ya. Nah, itu guru saya mengajarkan tak boleh. Yang kedua, dakwah ilaina. Kalau bukan kelompok kita jangan ikut ya. Juga tak boleh. Karena Allah sudah sampaikan di surah Ar-Rum ayat ke-21, orang-orang yang mengotak-ngotakkan. Nih ya, Bapak Ibu teman-teman lihat di surah Ar-Rum. Nah, surah ke-30. Assalamualaikum. Ayat 32. Ayat 31 dan 32. Jangan, terakhir dari ayat 31 Allah berfirman, ya kan? Janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa orang menyekutukan Allah? Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Dan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada
pada golongan mereka. Nah, tak boleh nih kawan-kawan. Disebut musyrik. Dan apa hadiah bagi seorang musyrik? Dihapuskan seluruh amalannya. Nah, maka sejak awal gaya saya membangun organisasi dakwah bukan EN-nya, bukan sosoknya, tapi sistemnya. Maka kalau kawan-kawan lihat, ada Ustadz Akil saya minta ngisi, ada Ustadz Ihsan, ada Ustazah Siti, ya kan, Kak Mira dan timnya dan sebagainya. Dalam rangka apa? Ya kan? Nah, dalam rangka membangun sistem, membangun kepercayaan dakwah semua. Jadi apa yang ingin saya ajak kawan-kawan naik level hari ini setelah teman-teman belajar sebagaimana saya sampaikan di materi Scale Up Rezeki kemarin, ayo ayah bunda coba pelan-pelan, ya kan, sebagaimana saya dan istri pelan-pelan praktek mempraktekkan satu hadis Rasulullah yang sama-sama kita pahami, khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'alamahu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah pekerjaan terbaik di muka bumi ini? Khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, itu kenapa teman-teman saya kasih ruang untuk coba ngajar. Jangan nunggu sempurna. Nah, teman-teman bisa buat mim-mim kecil di rumahnya. Ba'da maghrib, Bunda Esti panggil cucu-cucunya. Dok, sini. Kumpul sama nenek. Nah, kalau habis belajar ngaji sama Eyang, maka Eyang belikan es krim. Misalkan, enggak apa-apa. Ya kan? Nah, ayo kita ngafal surah An-Naba. Nah, ini yang saya pengen ngajak kawan-kawan naik level. Jadi hari ini saya ngelihat banyak sekali misalkan yang curhat sama istri itu, kenapa udah hijrah, udah 23 tahun hijrah, tapi kok enggak dapat banyak pertolongan Allah. Saya bilang sama kakak-kakak yang curhat sama istri misalkan, dia kan ngerasa udah ikut taklim, udah sholat, udah ngaji, dan sebagainya. Pahala daripada sholat, pahala ngaji, pahala sedekah, itu sudah dibayar Allah. Dengan apa? Dengan masih diberi kesempatan hidup. Dengan apa? Dengan dikasih anak tetap sehat. Dengan apa? Tetap suami setia, tidak berkhianat. Kalaupun hutang belum terlunasi, berarti bukan itu bumbunya. Nah, maka harus naik level, saya bilang. Dari objek dakwah menjadi pelaku dakwah. Dan dakwah terbaik adalah dimulai daripada lingkungan keluarga. Nah, ya Bunda Esti ngajarin cucu itu amat sangat masuk akal. Kalau ngajarin tetangga, ya sopo koe. Nah, gitu loh. Orang bilang, ya kan. Nah, Kak Siti Khotimah, ya kan, ngajarin adik-adiknya. Nah, ngajarin suami. Udah nikah belum Kak Siti? Belum, Ustaz. Oh, belum. Saya doakan besok subuh ya, insya Allah. Amin, ya Allah. Semoga Amin. besok subuh ada ikhwan yang ngetok pintu rumahnya. Langsung Amin, ya melamar. Allah. Jazakallah. Siap. Nah, maka teman-teman, apa PR-nya? PR-nya, ayo praktek 2 ayat Al-Quran yang Allah sudah sampaikan. Apa itu 2 ayat Quran? Kan goalsnya adalah kesempurnaan Quran bukan di hafalan, tapi di amalan. Nah, ayat pertama yang Allah sampaikan di Quran, dan bagaimana saya sampaikan berulang-ulang, setiap ayat itu punya rezeki di baliknya. Coba ulangi. Setiap ayat punya rezeki di baliknya. Sebagaimana contoh, seorang staff, supervisor, manajer itu punya tingkatan pekerjaan beda-beda. Kira-kira siapakah yang lebih banyak pekerjaannya antara staff dengan manajer? Siapa yang lebih banyak? Banyakan staff. Manajer, Ustaz. Banyaklah manajer. Manajer. Staff cuman berpikir dirinya sendiri. Manajer selain memikirkan diri dan memikirkan para memutuskan masalah. Betul. Artinya secara poin pekerjaan lebih banyak manajer. Dan berbanding lurus juga, semakin banyak poin pekerjaannya,
makin besar juga potensi pendapatan atau penghasilannya. Gajinya. Gajinya. Begitu juga dengan seorang hamba. Semakin banyak ayat Quran yang dia pahami dan dia amalkan, maka makin besar juga potensi rezekinya. Begitulah cara berpikirnya, Ayah Bunda rahmati Allah. Jadi sudahi keluh kesah kita. Kenapa Allah tak tolong? Kenapa ada perubahan Ustadz? Kenapa saya sudah coba gini-gini saja hidup saya? Tandanya itu orang kalau masih mikir demikian adalah orang yang berharap hasil yang berbeda tapi masih melakukan aktivitas yang sama. Dan itulah yang disebut oleh Albert Einstein definisi kegilaan. Cita-citanya diet, tapi hobinya makan. Bisa nggak kira-kira? Ya kan? Nah, cita-citanya diet, hobinya makan. Mustahil, kawan-kawan. Cita-citanya Muskil badannya. Muskil lah. Ya kan? Muskil lah. Muskil kata lah. jadi. Nah, pingin wajahnya glowing, tapi nggak pernah cuci muka, nggak pernah wudhu. Bisa nggak kira-kira? Nah, nggak bisa. Jadi butek lah. Jadi Bisa, butek lah. Dengan Iya, wudhu. kan? Pingin suami setia, tapi kerjaannya ngomel terus. Cuman dua ya. Kalau nggak ngomel, langsung minta transferan. Betah nggak suami di rumah? Yang ada, suami langsung ganti kontak namanya. Mak Lampir katanya. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Nah, maka balik lagi. Secara rumus adalah kalau mau dapat rezeki yang berbeda, maka tambahkanlah amalan yang berbeda. Setiap ayat di Quran itu seperti job desk pekerjaan. Semakin banyak yang coba kita amalkan, maka makin banyak potensi rezeki yang kita dapatkan, kawan-kawan. Pak Ustadz, apa nih? Kok langsung naik pernikahan? Bentar. Maaf Ustadz, saya kurang jelas. Ada akhwat yang belum nikah ya? Kalau boleh tahu daerah mana ya? Aduh, gimana tuh? Dari penjelasan saya, nikah rupanya. Iya, emang kabul. Iya. Pak Kiai Amin, Makbul. semoga jodoh. Amin, semoga jodoh. Iya, Padahal Mbak subuh Siti. ya doanya. Sambil menyelam minum air tuh. Sambil Silakan kirim CV-nya. Kirim CV-nya Ustazah Siti. Kirim CV-nya. Belum nyampe subuh. Amin, Jangan amin. lambat lah nih. Masya Allah. Masya Allah. Gimana? Semoga jodoh sama-sama penghafal. Masya Allah. Gimana Pak Mama sekalian? Jadi deal nih bungkus? Jadi, Yeay. Andri pun diundang ya. Sesama yang kirim jodoh. Jodohnya baik. Sesama jemaah mim maharnya harus juz 30. Surat An-Naba. Surat An-Naba aja 30. Sama 30 nanti nikah. 30. Kan sekarang aja nikah nanti sama-sama mendapat Jodohnya 30. baik. Masya Allah. Pak Siti Ustadz. langsung gak nyaman duduk, langsung mules perutnya. Ustadz. Ya. Ya, itu kita merasa kita sudah belajar rasanya masih belum ini. Apakah kita menambah, kata Ustadz tadi, menambah baca Qur'annya? Oh, kan. Maksudnya betul menambah baca Qur'annya dan kan sekarang gini, pahalanya yang sedang kita lakukan sekarang ini kan secara umum adalah amalan untuk belajar Quran dan memahaminya. Nah, kawan-kawan sudah praktekkan Al-Baqarah 121 dengan menghafal. Sudah praktekkan surah Al-Hijr ayat 9 untuk menjaga Quran. Sudah praktekkan surah 47 ayat 24 mentadaburi Quran. Nah, maka yang saya ingin ajak naik levelnya adalah praktek mengajarkan Al-Quran. Begitu dia. Kan program MIM itu udah sampai 4 level bahkan. Mendengarkan sudah. Jadi ini saya coret ya. Kan apa-apa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ini baru bicara kewajiban terhadap Al-Quran ya. Sebentar.
Bagus nih pertanyaan. Jadi kita santai aja cerita biar. Nah, ini dia. Syarat hukum Quran itu satu, Quran itu didengarkan. Dengarkan. Apa yang pertama? Didengarkan. Nah, kawan-kawan ikut program MIM adalah mengamalkan atau mempraktekkan surat 7 atau 4. Hadiahnya apa? Dapat rahmat. Maka kalau antum-antum bilang, iya Ustadz, lebih tenang sekarang Ustadz. Bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena Allah yang tak pernah ingkar janji. Mendengarkan ayat Quran ketika Quran itu dibacakan, maka hadiahnya dapat rahmat Allah. Nah, yang kedua, Quran itu dibaca. Nah, maka kan ada tuh kelas tahsin kita, tahsin bahagia untuk membetulkan bacaan Quran. Hadiah membetulkan bacaan Quran yaitu keberuntungan. Coba kawan-kawan ingat setahun terakhir ini berapa banyak kebaikan yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Maka manusia yang cerdas tahu tentang kebaikan itu. Kawan-kawan sudah sampai level yang ketiga, yaitu mentadaburi. Karena kadang disama arti, pelan-pelan paham. Oh, surah An-Naba ayat 8 itu wa khalaqnakum ajwaja. Ternyata semua apa di antara kita Allah ciptakan pasangannya. Tidak usah khawatir karena pasangannya sudah Allah ciptakan. Tinggal pilihannya kapan Allah dan izinkan untuk berjumpa. Maka sebaik-baiknya jodoh adalah yang Allah antarkan, yang Allah pilihkan. Karena dia yang paling tahu pasnya dengan kita gitu loh kawan-kawan. Nah, surah mentadaburi itu surah 47 ayat 24. Ya kan? Sama surah An-Nisa ayat 83. Nah, saya ingin ngajak kawan-kawan naik level. Setelah mentadaburi, antum sudah mengamalkan mungkin, ya kan? Sudah mengamalkan Al-Quran, surah 61 ayat 2 dan 3, mempraktekkan, kalau tidak praktik dengan Allah. Nah, yang kelima, saya mengajak naik level 5 sekarang, yaitu mengajarkan. Sudah, Ustaz. Nah, mengajarkan Al-Quran itu surah 41 ayat 33 dan surah 3 ayat 104. Gitu dia. Besok Pawas mau sekolah. Siap. Adinda Pawas, semoga dilancarkan sekolahnya ya. Masya Allah. Nah, ini dia. Saya ngajak naik level yang kelima. Nah, dimulai dari mana? Lingkungan terkecil. Tak apa-apa. Kak Siti baru ngajarkan 2 orang aja. Tidak apa-apa. Contoh, saya sadar. Kalau ditanya, kenapa saya buat MIM? Karena saya yang butuh lingkungan, butuh energi. Agar saya punya semangat juga untuk tetap menghafal Al-Quran. Apakah ketika saya membuat MIM ini, Allah izinkan saya sudah selesai 30 juz? Belum. Kalau nunggu selesai 30 juz, sudah keburu meninggal, teman-teman. Tapi energi dari antum inilah yang membuat saya semangat, murojaah. Oh, nengok bunda-bunda, ngelihat Bunda Ipa, ngelihat Bunda Nurul Zahra, ngelihat Kak Nita dari Tasik. Oh, orang-orang udah sampai mau juz 30 udah kelar nih. Aku harus lompat lagi, udah ngejar duluan. Begitu sebenarnya. Nah, maka ini. Jadi banyak orang sekarang itu berkeluh, ngerasa dia udah praktek, dia merasa si paling hijrah. Udah dengarkan Quran, udah ngebaca, udah tadabur, udah ngamalkan. Pertanyaannya, kan ada perintah mengajarkan Quran. Di surah 41 ayat 33, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang, daripada orang yang mengajak orang ke jalan Allah. Satu itu. Yang kedua, surah 3 104 kata Allah. Allah berfirman tadi, hendaklah di antara kalian ada yang menyerukan kebaikan. Nah, sama ini Allah sampaikan juga. Bentar ya. Ini dia, lupa sebentar. Bahkan ada satu ayat yang Allah sampaikan di Quran, satu-satunya cara berilah peringatan mereka dengan Al-Quran. Bentar ya. Saya lupa buka dulu ayatnya.
Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Nanti saya bantu carikanlah. Nah, intinya adalah yang saya ingin ngajak kawan-kawan sekarang yang ingin berharap kualitas hidupnya meningkat, nambah, yuk praktek bikin sampai nanti setelah kawan-kawan sudah bikin program mengajarkan Quran, ya yang paling terendah ngajarkan alif bata, ya kan? Yang naik level berikutnya ngajarkan hafalan. Nah, inilah jadi cikal bakal semoga semua di antara kita sebelum meninggal punya rumah Quran. Nah, itulah sebenarnya visi saya ngajak kawan-kawan nih, bukan hanya ngaji terus, ya kan? Tapi ada sebuah karya yang kawan-kawan tinggalkan. Ketika Kak Siti Khotimah wafat, ada santri-santrinya yang terus mendoakan. Karena tak cukup kalau hanya mengandalkan amalan personal. Nah, dari rumah Quran nanti naik levelnya, punya langgar, punya musola. Nah, itulah esensi kehidupan sebenarnya, kawan-kawan. Mau nggak punya rumah Quran semuanya? Nah, maka siap nggak bayar prosesnya? Maghrib sebelum antum malamnya ngajar. Kan perintahnya belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, mau nggak maghrib atau ba'da subuh, ya kan? Ngajarkan keluarga terdekatnya untuk belajar Quran, mau? Mau. Nah, Insya Allah. nah maka nanti sebagai bukti konkretnya, Kak Siti, ya kan, tolong nanti yang bikin program didata. Oh, Kak Siti Khotimah ngajar ke 3 orang. Nah, Bunda Esti ngajar ke 2 orang. Bang Edwin ngajar ke 20 tim dan stafnya. Oh, kan keren. Sebelum baris berbaris, kata Bang Edwin. Ya kan, kita ngaji dulu. Nah, Bunda Zoria ngajar 5 orang. Inilah jadi cikal bakal untuk kita atas izin Allah mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi gini, ada sesuatu kekhawatiran. Kalau antum lihat nih, saya bukakan ya. Semoga muncul ya sebentar. Nah, jadi ini sebagai closing penutup ya. Kenapa sih kita harus gerak, kawan-kawan? Nah, ini saya mau ceritakan ke antum. Saya kemarin dapat cerita yang luar biasa daripada seorang imam di Masjid Kobe, orang Pakistan. Dia bercerita, kita nih harus gerak. Saya jauh-jauh dari Pakistan ke Jepang ini berjuang dalam rangka agar Allah izinkan Islam tetap ada dalam bumi ini, di negara ini, dan keluarga saya, kata dia. Karena pernah dalam catatan sejarah, ternyata Manila atau Filipina yang hari ini kita tahu 98% bahkan penduduknya adalah Nasrani, berawal dulu namanya negeri itu namanya, asli kata Manila itu fi amanillah. Amanillah, jadilah Manila. Oke. Nah, ini banyak orang tidak tahu. Jadi Manila itu didirikan, ya kan, oleh para pejuang-pejuang Islam. Nah, ketika negara itu berkembang, maka akhirnya anak-anak daripada pejuang Islam ini disibukkan dengan hal-hal pembangunan. Nah, ketika sibuk ngebangun, sibuk dengan hal teknis, mulai melupakan hal spiritualitas. Dan ini memang sudah Allah ceritakan di surah Al-Hadid, kawan-kawan. Peristiwa-peristiwa seperti ini peristiwa berulang. Di surah Al-Hadid Allah sudah sampaikan di surah ke-57. Nah, oke. Bentar ya.
Al-Hadid ke Jadi ada peristiwa, lupa, di mana peristiwa waktu itu orang-orang yang sudah berhijrah mulai melupakan tentang keimanan. Oke. Nah, mulai melupakan keimanan ayat 7 sampai 10. Nah, makasih Kak. Oke kan? Lalu mulai melupakan keimanan, sibuk dengan pembangunan, sampai akhirnya mulai hilang spiritualitasnya. Yang tersisa jadi rutinitas. Maka Manila di tahap kedua mulai berkurang keimanan orang-orang waktu itu. Jadi generasi satu, generasi mujahid. Generasi kedua, itu generasi yang Islamnya mulai lemah. Generasi ketiga adalah generasi Islam yang cuman identitas. Mohon maaf, kemarin saya baru pulang dari Turki, kawan-kawan. Ya kan, sebelum ke Turki. Dan saya kaget ngobrol dengan mahasiswa yang mendampingi saya waktu itu. Bang, kata dia, saya pikir nih Turki negara Islam, tapi ternyata semenjak revolusi, ya kan, justru sekulernya kuat, Bapak Ibu akan banyak menemui orang-orang Muslim Turki tak berjilbab, dan lebih parahnya lagi, kita akan menemui banyak di antara mereka tak mengerti ucapan bersalawat. Itu viral kan di YouTube. Dan tidak sedikit sekali di antara mereka, terutama mohon maaf nih, makanya beberapa dilaporkan tuh anak Indonesia bahkan sampai ke sana kuliah buka jilbab, kawan-kawan. Nah, jadi generasi kedua, ketiga malah Islamnya memudar, bahkan cuma identitas. Dan generasi keempat ini yang terjadi dengan Filipina, generasi yang tak kenal Islam. Nah, kenapa ini saya sampaikan ke Ayah Bunda, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mulai berjuang hari ini, adakah yang menjamin Islam masih ada dalam keluarga kita, anak cucu kita? Adakah yang menjamin di antara mereka masih kenal dengan Tuhan yang bernama Allah, masih tahu kitab sucinya Al-Quran? Karena ketakutan yang sama pernah ditanyakan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam ketika detik-detik, apakah kamu jadi saksi saat Yakub maut menyebut Yakub, ketika dia berkata, jadi ketika Yakub hendak meninggal, maka ketakutan yang muncul dari lisannya kepada anak-anaknya, itqala libanihi ma ta'budu min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kau sembah kalau aku meninggal? Untungnya anak-anaknya, ya kan, Yusuf menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak, ya kan, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya bersandar kepadanya. Nah, itu kenapa saya mau ngajak Bunda Johlia, Bunda Esti, Bang Edvin bikin program pengajaran kecil di rumah. Tujuannya apa? Terlepas, jangan berbicara kualitas dulu. Nanti kualitas itu Allah yang akan ajarkan. Tetapi yang terekam oleh cucunya Bunda Johia, udah punya cucu kan Bunda? Ya kan? Yang terekam, udah kan? Yang terekam oleh cucu Bunda Esti. Oh, yang tuh dulu tuh, cucunya ngomong sama anaknya. Yang dulu nak, ayah nih nak, bisa kenal Quran. Yang nak, yang ngajarkan Iqra. Setiap maghrib nak, yang tuh sebelah kanannya bawa es krim, sebelah kirinya rotan. Kalau ayah tak ngaji, nah, maka ayah kena sembat. Tapi kalau ayah selesai ngaji, es krim. Itu yang diceritakan cucu kita kepada anaknya, kepada cicit kita nanti, kawan-kawan. Nah, maka budaya ini loh yang mau kita bangun, sehingga atas izin Allah, moga-moga kita udah masuk dalam kuburan sebelum mereka ngaji, generasi keempat dah, cicit kita ngaji. Dan itu yang kadang saya haru yang lihat anak saya tuh kalau sebelum ngaji, dimimpin ngaji di musola aja doakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ngaji, kita doakan semoga Quran yang kita baca jadi wasilah Allah ampunkan dosa kita.
ya kan, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, khususan almarhum Opa Ishak Yakob bin Yakob Haji Mas'ud. Nah, itu didoakan sama anak saya terhadap almarhum kakeknya. Nah, antum kebayang enggak nanti cucunya, cicitnya doakan. Cicit udah ngajarkan lagi kepada anaknya. Nah, kita doakan semoga Bunda Esti, Bunda Zohria, kakek Mbah Edwin, ya kan, Bunda Nita. Saya enggak enak nyebutnya almarhum sama almarhumah. Ya kan, ini misalkan 50 tahun ke depan ya, 70 tahun ke depan. Itu yang mendoakan cicit kita, mengalir kita. Tiba-tiba setiap detik terang kuburan kita, kawan-kawan. Nah, makanya dimulai dari kita yang bergerak. Kita nih bisa ditakdirkan Allah kumpulkan dalam majelis kebaikan nih. Coba tarik benang merahnya. Pasti ada generasi kakek, nenek atau buyut kita yang suka dengan Quran, yang memperjuangkan Quran. Sehingga amal soleh dia ngalir kepada kita, kawan-kawan, hari ini. Ya, maka di antara sekian panjang lebar dari cerita saya hari ini, ingin ngajak kawan-kawan naik level. Dari sekedar menghafal, mentadaburi, yaitu mempraktekkan, maka level berikutnya apa? Mengajarkan Al-Quran. Nah, oke. Tidak apa-apa. Saya sama Kak Mira, sama istri pun belum menunggu sempurna. Kadang ketika kita ngajarin tuh, secara tidak langsung, kita sedang membuat tembok di belakang kita. Aku udah ngajarkan Quran nih. Aku tidak boleh malas-malasan. Begitulah kawan-kawan. Tapi yang jauh lebih mahal lagi, ini menjadi sebuah kesan, menjadi sebuah budaya, culture dalam dalam lingkungan keluarga besar, kawan-kawan. Sampailah cucunya, cicitnya mendoakan teman-teman nantinya yang menjadi wasilah jariah kebaikan sampai kiamat, kawan-kawan. Bahkan kan ada sahabat Rasulullah tuh kan. Jadi kayak gini ya. Makanya pintu surga tuh banyak. Ada sahabat tuh lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tahu Rasulullah. Kalau dia imam nih, pasti kalau udah al-ikhlas lagi, al-ikhlas terus bacaan sholatnya. Begitulah keluh kesah sahabat pada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, nanya, kenapa kau cuma baca al-ikhlas? Ya Rasulullah, ini ayat yang paling kucintai, paling kusukai. Dan aku merasa nikmat membaca ini. Akhirnya wasilah al-ikhlas yang dia baca itu, ternyata Allah takdirkan sahabat ini masuk surga, kawan-kawan. Karena hanya mengandalkan al-ikhlas itu loh. Nah, kawan-kawan, 30 juz itu bonus. Tetapi keseriusan, kesungguh-sungguhan, isi hati kita dengan keseriusan kita, itulah yang dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita keduluan Allah takdirkan kembali di hadapan Allah, belum selesai 30 juznya, tapi paling tidak niat kita, effort kita, kesungguhan kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Bunda Hesti baru masuk juz 5 misalkan. Tapi Allah udah catat. Dan ternyata niat itu mengalir sampai anak dan cucu. Ternyata cucunya yang jadi penghafal Quran semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan setiap bacaan Quran cucu cicit kita, setiap murojaahnya dari program kecil yang kita buat mengajarkan mereka 1-2 orang itu yang ngalir pahalanya kepada kita, kawan-kawan. Oke. Maka mulai malam hari ini coba buat entah ba'da subuh kah, entah asar menjelang maghrib kah, dari jam 5 sampai maghrib, atau ba'da maghrib kah, ada kesan, ada habit, ada rutinitas tentang Quran yang bunda-bunda tinggalkan dalam keluarga kecilnya. Siap praktek? Insya Allah. Insya Allah ya. Nanti supaya lebih rapi. Coba kalau sekarang mama-mamanya atau eyang-eyangnya, bapak-bapaknya wisuda udah biasa, maka besok yang wisuda anak-anaknya, cucu-cucunya. Nah, kayak gitulah dia. Seperti Mohon itu doanya, ayah bunda Pak. yang insya Allah kabul. Nah, ayah bunda yang rahmati Allah, itulah rasa-rasanya PR kita berikutnya. Sekali lagi,
menambah setiap ayat Quran yang kita kerjakan ada rezeki di baliknya, kawan-kawan. Dan semoga ini jadi jalan anak cucu keturunan kita sampai kiamat masih ditakdirkan kenal sama Tuhannya. Karena Rasulullah mengatakan salah satu akhir zaman yang terjadi ada sekelompok umat yang sudah tak kenal Quran. Quran sudah diangkat sama Allah, Ka'bah tak ada lagi yang tawaf. Na'udzubillah, semoga bukan dari golongan keluarga kita. Nah, dan semoga sebagai bentuk ikhtiar keluarga kita dijaga dan selamatkan Allah, maka sejak sekarang kita sudah bikin program untuk mengawal mereka, teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, begitu ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga kita semua ini orang-orang yang terus dijaga keistiqomahnya dalam bersama Al-Quran. Oke, dan semoga ingat seseorang itu akan dibangkitkan, akan diwafatkan sesuai dengan aktivitasnya. Nah, semoga kita diwafatkan Allah dalam keadaan sedang baca Al-Quran dan dalam kondisi bersuci dan hati yang bahagia. Amin. Amin. Begitu dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bayangkan, semoga itu jadi jalan kita bisa jumpa sama Rasulullah. Semoga itu jalan kita untuk bisa diterangkan kuburannya sama Allah. Dan semoga jadi jalan kita membuat Allah menyambut kita di pintu surganya, kawan-kawan. Seseorang diwafatkan dengan kebiasaannya. Ya. Jadi tetap semangat belajar Al-Quran, tetap semangat menghafal. Ya kan, jangan bosan. Luangkan waktu untuk terus dengan Quran, jangan nunggu waktu luang. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mohon doanya besok hari Ahad akan ada peresmian Masjid Istiqlal Osaka yang akan dihadiri Bapak Wakil Presiden Ustadz Adi Hidayat dan insya Allah juga Bapak Gubernur Jawa Barat. Saya juga diminta untuk juga hadir dalam majelis subuh bersama guru-guru tersebut, kawan-kawan. Nah, semoga ini jadi jalan baru ya kan untuk kita membesarkan agama Islam di bumi yang baru. Kalau dulu Jepang menjajah kita, ini sekarang kita balik menjajah mereka dengan keimanan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya ceritakan malam hari ini. Saya makasih banyak dengan ayah bunda yang sudah mau menjadi bagian keluarga besar MIM untuk menghafal sama-sama. Nah, besok sama-sama kita praktekkan. Sudah buat taklim Al-Quran, alhamdulillah. Nah, kalau bisa, kalau diperkenankan, kalau diizinkan, yang punya Instagram, tolong divideokan, dimentionkan, biar ini jadi gerakan yang masif. Setiap keluarga punya majelis Quran di rumah. Yang tidak punya Instagram, kirimkan videonya ke admin, nanti admin yang upload. Oke, mau? Kira-kira boleh? Insyaallah Ustaz. Kita siarkan setiap rumah mencetak penghafal Quran. Kita siarkan setiap rumah ada bacaan Qurannya sehingga semangat semua orang. Begitulah dia. Mari, kalau bukan dari kita siapa lagi, kawan-kawan, ya? Begitu Bapak Ibu, sekali lagi saya dalam perjalanan safar ini mendoakan semua ayah bunda, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah istiqomahkan dalam Al-Quran. Allah takdirkan sebelum wafat bisa diperkenankan menyelesaikan 30 juz dan wafatkan dalam keadaan memeluk Al-Quran. Yuk, sama yuk. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana
Ustaz, semoga Allah memudahkan. Ayo Ustaz, semoga sehat selalu. Jangan lupa oleh-oleh dari Jepang, Ustaz. Oleh-oleh dari sehat selalu Ustaz. Benteng Takeshi. Oleh-oleh dari Semoga Jepang. sukses Benteng Takeshi. pembangunan masjidnya, Ustaz. Afwan Kiai. Amin. Senantiasa dalam lindungan Allah, Ustaz. Amin. Manasikana waktu ba'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami. Terima kasih atas persaudaraan malam hari ini, ya Allah. Kami tak pernah kenal sebelumnya, ya Allah. Jauh jarak kami semua ini, ya Allah. Kau perjumpakan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, jangan kau cabut nyawa kami, ya Allah. Sebelum kami menuntaskan amanah demi amanah yang kau perintahkan dalam setiap ayat-ayat Al-Quran, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami, ya Allah. Di saat kami justru masih sibuk dengan maksiat-maksiat kami yang belum kami tuntaskan di masa lalu, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum kau ampunkan kami, ya Allah. Padahal tugas kami hanyalah menjalankan perintah-Mu, ya Allah. Tapi kami sibuk selalu dengan keinginan-keinginan kami, ya Allah. Maafkan kami yang lebih sering meminta untuk diwujudkannya keinginan kami dibanding meminta agar kami diizinkan menjalankan perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, usia kami sudah mulai hilang dan berkurang secara perlahan-lahan. Tapi kami tak tahu, ya Allah, apakah dosa kami mulai berkurang. Maka saksikanlah wisuda kami malam hari ini. Wisuda kami yang kami lakukan ini, ya Allah, dengan tertatih-tatih kami tetap murojaah dan menghafal. Semoga Engkau ridho, ya Allah. Semoga Engkau ridho dan semoga Engkau berkenan dengan sedikit yang kami kerjakan ini, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang sempit, ya Allah. Semoga dari hafalan Quran yang kami bacakan, Engkau lapangkanlah kehidupannya, ya Allah. Ada yang sedang gelisah, semoga Engkau bahagiakan, ya Allah. Ada yang sedang susah, semoga Engkau bukakan jalan-jalan keluarnya, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan urusan-urusan dunia ini membuat kami gelisah, ya Allah. Jangan biarkan urusan-urusan dunia ini membuat kami galau, ya Allah. Jangan biarkan urusan-urusan dunia ini merampas ketenangan kebahagiaan kami, ya Allah. Cukuplah kami gelisah, ya Allah, ketika kami makin jauh dari Engkau, ya Allah. Karena ya Allah, yang kami khawatirkan selesailah urusan kami di dunia ini. Tapi Engkau tak bukakan pintu ketika kami kembali, ya Allah. Kemana harus kami kembali, ya Allah? Kemana harus kami kembali, ya Allah? Izinkanlah di waktu-waktu sisa usia kami ini, ya Allah, kami mengamalkan apa-apa yang Kau perintahkan, mengerjakan apa yang Kau harapkan, ya Allah. Jangan pernah tinggalkan kami, ya Allah. Jangan pernah tinggalkan kami, ya Allah. Ajarkanlah kami, ya Allah, agar kami makin dekat dan taat kepada Engkau, ya Allah. Jika kami mulai mencintai makanan, maka ingatkanlah kami akan puasa, ya Allah. Jika kami mulai mencintai tidur, maka ingatkanlah kami untuk bertahajud, ya Allah. Jika kami mulai mencintai uang dan harta, maka ingatkanlah kami akan sedekah, ya Allah. Dan jangan biarkan kami, ya Allah, makin lebih cinta dengan urusan dunia, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah, lewat wasilah Quran yang kami baca ini, untuk bisa mencintai Engkau, ya Allah. Karena tak ada tempat kami kembali selain Engkau, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau perkenankan kami menambah ayat demi ayat. Semoga, ya Allah, kami merasakan apa yang Kau janjikan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kami titipkan segenap segala urusan kehidupan kami, rumah tangga kami, anak cucu kami, hanya kepada Engkau, ya Allah. Izinkanlah kami merasakan kebenaran janji-Mu, ya Allah, untuk hanya sekedar bisa bertakwa agar Engkau bukakan jalan-jalan keluar. Terima kasih Engkau perkenankan kami masih bisa belajar Quran malam hari ini. Izinkanlah kami, ya Allah, sila Quran Engkau ajarkan ini, ya Allah.
bisa dapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah, bisa dapat tuntunannya kelak di Siratal Mustaqim ya Allah. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ayah bunda yang rahmati Allah. Semoga Quran ini menjaga persaudaraan kita, menjaga istiqomah kita, dan semoga jadi wasilah kita dapatkan syafaat bagi Rasulullah. Amin ya Allah. Doanya, doakan saya bersama keluarga, insya Allah masih beberapa hari menjalankan amanah di sini, jadi wasilah Islam ada di bumi Sakura ini. Terima kasih banyak. Semoga Allah mudahkan Ustaz. Terima kasih banyak. Amin Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.